Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan Negara G21. Cia. Video kali ini melanjutkan untuk Fish Air Carbon. Yeay. Hei, gimana yuk? Oke. Jadi Fish Air Carbon ini sudah berlanjut lagi. Kemarin tuh ketunda karena untuk fitment bodinya itu masih banyak yang belum pas. Dan kemarin rangkanya juga melintir. Nah ini rangkanya sudah center nih guys. Jadi kendalanya dari armnya guys. Armnya yang melintir. Udah dicek, jadi armnya mungkin dapatnya lagi yang apek ya. Jadi armnya tidak center. Nah ini sudah mulai proses lagi. Body juga udah selesai di fitment. Tahap final lah, udah bisa kepasang semua. Mohon maaf kemarin tidak tervideo ya. Jadi kemarin timnya datang untuk fitment bagian sayap yang masih belum bisa ngeplek. Nah terus terakhir kemarin pas kesini udah bisa kepasang semua nih guys. Dan ketika udah dipasang bagian body-bodinya dibawa lagi karena ada beberapa yang pernisnya itu kena gerus lah karena penyesuaiannya gitu guys. Ini udah diantar lagi, udah dipernis ulang untuk bagian sayap dalamnya. Makin glowing aja ini, parah. Terus ini bodi belakang udah dipasang, spakbor belakang juga udah dipasang yang karbonnya. Terus apalagi nih, cover kipas kemarin juga sempat dibawa balik karena sedikit ada crack di bagian sini karena terlalu neken, jadi dibawa balik, dibenerin. Udah sih, paling tinggal pasang bagian belakang ini. Mau pasang bagian belakang, terus nanti cover tangki, jok mau dipasang juga biar udah beres untuk bagian bodi belakang. Untuk sayap dalam paling nanti aja karena ini masih mau nerapin bagian kopling nih. Nah, insya Allah besok mau nerapin kopling. Mau pasang bak biletnya guys. Yoi. Jadi kemarin saya nggak pasang karena mau dipres dulu. Jadi saya takut entah mungkin nanti baknya lecet lah atau gimana. Knalpotnya juga kemarin saya lepas ke tukang presnya. Jadi bawa tanpa knalpot, tanpa bak kopling. Bodi belakang pun juga dilepas. Jadi saya menghindarkan yang aneh-aneh. Takutnya saya pas ngangkat motornya itu mentok ke bodi lah kalau dipasang. Jadi lebih baik dilepas-lepasin biar aman. Ya udah, ini mau lanjut lagi masang behel samping. Terus apa lagi? Oh behel behel belakang tadi juga bisa dipasang. Lampunya juga udah ada. Pokoknya bagian bodi belakang udah bisa kepasang semua. Jok juga udah. Nih joknya ala Andi Garage MB-Tech pastinya, dan bahan dari baru. Guys, lanjutkan guys. Tidur ya. Nah. Terus ini juga ada Fish Air yang mohon maaf tidak ke video, tidak masuk konten, sangat sayang sekali sebenarnya. Cuman sayangnya lagi padat banget jadi nggak kepegang untuk perkontenan duniawi. Jadi ada dua motor yang tidak masuk ke video YouTube. Satu motor ini Fish Air yang restorasi, dan satu lagi nih Mio Smile. Ini juga hitungannya full restorasi, alias restomod ya, cuman head-on juga, lampu bilet, terus lampu senjanya custom depan belakang, istimewa lah. Nah ini untuk Fish Air yang tidak masuk konten ini, tidak dibuatin videonya. Ini udah mau beres, udah mau masang stiker. Jadi ini Fish Air kembar ya sama yang aliran restorasi Orion. Jadi cuman bedanya nih arahnya restomod, ini arahnya restorasi original. Gitu guys. Ini cukup mewah. Ini saya review ya sedikit lah ya di video Fish Air Carbon. Nih lampunya pakai bilet dari AS ya. Terus ini cukup mewah, kakinya ini velg RCB, cakramnya TDR, kaliper Nissin, mas rem juga Nissin. Terus untuk bagian kokpitnya ini juga istimewa nih menurut saya. Gas spontan pakai Akosato. Terus ini saklar kiri pakai Fixion karena ngejar pakai bilet ya biar bisa piu-piu.
Oh jadi saklarnya semua pindah ke kiri. Ini hanya untuk starter dan ini engine stop. Terus ini dipasangin juga voltmeter sesuai request dari ownernya. Terus knalpot juga pakai dari RTX. Ini juga ownernya yang beli. Sok belakang juga pakai RCB. Ini juga yang full istimewa, yang harganya sekitar 4-an, lumayan lah. Udah yang high end dari kelas RCB. Ya mungkin segitu aja untuk reviewnya. Ini lagi proses pemasangan stripping. Yuk lanjut lagi untuk PCR karbon. Oke guys, jadi udah kepasang untuk bagian bodi belakang, jok, knalpot. Ini udah kepasang semua rapi, bersih ya. Udah besok tinggal masang bagian bak kopling. Terus ini udah capek banget ya. Nih istri saya semangat banget pasang stiker. Sekarang jam berapa coba lihat? Wah, jam 1:30 pagi. Aduh. Udah lelah sekali nih. Ini untuk bagian sayap luar belum pasang karena ya biar nggak repot besok masang bak kopling. Ini knalpot udah dipasang lagi. Bracket plat nomor udah dipasang. Terus untuk bagian kiri cover kipas udah kepasang, operan gigi udah kepasang. Terus apa namanya? Besok tinggal masang pijakan step. Ngapain guys? Buat PCR, buat yang mau ready. Itu buat making. Ya kalau misalnya mau pakai cakram sih bisa. Kenapa sayang? Ah berisik. Oh Akila lagi bobo ya. Coba papa lihat dulu. Akila bobonya gimana? Oh iya bobo. Oke. Cakramnya baut 5, palangnya palang 4. Palangnya palang 4. Ya siapa tahu ada yang mau. Ada lagi. Ada lagi satu lagi buat ini Mio M3. Mio M3 tuh. Sama pas warnanya gold. Nah, gitu ya. Ya sudah, besok kita lanjutkan lagi ya guys. Ini pesonanya indah sekali. The next day. Yoi guys, ini sudah terpasang untuk bagian kopling. Jadi ini semua diganti baru dari rumah kopling, kampas, plat koplingnya saya pakai yang GTT. Cuman ini kampasnya yang masih standar ya, jadi plat koplingnya juga yang untuk standar, bukan yang untuk FR. Terus tatakannya diganti juga, lawan per kopling juga diganti. Per kopling pakai YZ85 ya, jos. Nih sekarang mau pasang bak biletnya nih guys. Ini dipersiapkan dulu untuk sealnya, terus stud udah saya ambil dari yang lama. Ini seingat saya studnya dapat juga dari bawaan bak kopling. Cuman studnya itu bukan ori ya, jadi saya ngerinya tuh studnya gak kuat. Jadi saya pakai stud yang bawaannya, karena yang bawaannya masih original guys. Nih tinggal pasang seal, pasang bearing bambu untuk di studnya. Ini yang ini. Oke, tinggal pasang aja nih guys. Abis pasang ntar langsung jajal engine on. Pet 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 pet. Yo.
Yoi, ini bak billet sudah terpasang guys, mantap. Jadi tadi ini bagian yang ini saya buka, saya lem juga karena nggak ada o-ringnya ya atau seal-nya ya. Bener-bener cuman apa namanya dua barang ini terpisah gitu, nggak ada seal atau apapun, o-ring pun nggak ada. Jadi saya lem aja biar tidak bocor. Nah ini Agis lagi ngencangin head nih, ya, lama banget guys ah. Cepet. Mau engine on ini. Mau line up ini, mau nyetar ini. Kita jajal engine on untuk yang kedua kalinya ya. Kemarin kan udah nyala ya, cuman kalau yang kemarin itu nyala tanpa bagian bak kopling. Kopling belum kepasang, nah sekarang sudah terpasang nih guys. Ntar kita coba. Insya Allah sih aman aja ya, nggak ada kendala. Ntar kalau udah beres, sudah aman, bisa langsung pasang bar step, tes jalan. Ini belum jalan nih motor nih, belum dibawa jalan. Nggak ada piunya guys. Kagak ada piunya dia mah. Ini di biru di malu. Oh warna-warni. Coba, ini bensinnya ada nggak guys? Hah? Bensinnya ada nggak? Betul. Coba lihat. Ya nggak kuat itunya. Ya, akinya nggak kuat guys. Lagi coba starter guys. Tadi akinya guys, akinya ngedrop. Lagi. Coba lari kayak gitu. Oke, ntar pasang karet. Pasang karet dulu. Oke guys, kita coba nih. Bismillahirrahmanirrahim. Ya guys, tadi mau nyobain ternyata spakbornya masih mentok sama ban guys. Ini ngilu langsung. Untung aja langsung puter balik. Ngerinya pecah spakbornya. Kalau spakbor standar sih ya masih aman lah ya. Paling habis doang plastiknya. Lah ini kalau yang karbon takutnya pecah atau enggak serbuknya ngerusak ban, pusing lah ya. Ban mahal, spakbor makin mahal. Ini mau digerus lagi untuk bagian kuping spakbornya. Dia kemarin cetakan spakbornya mungkin agak tebel dari sebelumnya. Soalnya pas yang saya coak pas spakbor standar ya, bukan yang karbon, itu udah pas. Ya mungkin karena cetakan karbon jadi sedikit lebih gendut ya, lebih melar ukurannya. Ntar disesuaikan lagi. Beuh, ini udah keren banget. Bak billetnya oren hitam dipadukan dengan knalpot titanium. Ntar tinggal masang step belakang. Untuk saya dalam ntar dulu, saya mau coba mesinnya dulu karena belum dibawa jalan kemarin kan, hanya geber-geber di tempat. Ntar kalau udah beres insya Allah baru dipasang. Saya belum cobain sini. Tadi setelan karbunya kayak basah banget.
ntar dicoba jalan-jalan dulu deh biar ketahuan gimana-gimananya. Ya guys ya, ini kita jam setengah 1 pagi melemburkan motor-motor ini. Kenapa nih Mas Andi? Oh guys, ini kita lembur. Tadi udah cobain nih, udah jos. Cuman masih penasaran, gebar-gebar lagi nyobain. Kok tiba-tiba motornya ada bindeng gitu kan. Pas dicek bensinnya agak turun, saya pikir pengapiannya hilang. Pas dicek ternyata vakumnya macet, mampet. Ternyata ya namanya kita nggak tahu ya, ada resin. Wah, ada mampet, resin guys. mungkin bekas dari tangki karbon itu lewat lah bisa dibilang. Ini ya namanya itu ya bukan buatan pabrik. Jadi tangkinya lupa, nggak ada filter bensinnya. Jadi otomatis kalau ada kotoran langsung masuk ke vakum bensin guys. Jadi karena udah terlanjur terpasang seperti ini, udah rapi, kalaupun dirubah juga mungkin banyak makan biaya atau mungkin bikin ulang. Jadi saya kasih filter sebelum vakum. Ini mah, sini mah, dilihat mah. Jadi saya pakai filter di sini. Nah, nanti vakumnya di sini. Kemungkinan sih nggak bisa kepasang dua begini ya. Nggak bisa seperti standarnya karena selangnya nggak nyampe kepanjangan. Jadi paling nanti posisinya begini. Gitu guys. Karena posisi selangnya terlalu naik nanti bensinnya nggak turun. Karena posisi selangnya lebih tinggi daripada tangki bensin. Kalau kondisi bensinnya rest ya, lagi tipis banget. Gitu guys. Jadi nanti orang ini begini posisinya lah. Nah, ini begini nih. Yoi. Oke. Oke. Ya, sisanya sih motornya bisa dibilang udah beres. Tadi udah sempet setting-setting. Insya Allah nanti tinggal finishing, paling poles-poles dikit. Oke. Ini kita mau pasang bodi lagi. Aduh, udah hancur. Halo guys, ini bodi udah kepasang semua nih guys. Dan ya bisa dibilang tidak 100% banget rapet banget ya, cuman masih bisa dibilang kategori rapih lah. Ini udah dipasang semua, udah beres. Hanya satu yang belum, ini belum matang, step belakang. Sisanya insya Allah motor ini sudah kelar, tinggal diambil aja sama yang punya. Dari settingan mesin insya Allah juga udah beres. Cuman emang karakter dari knalpot ini dia bisa bilang kayak big ball lah. Jadi bawahnya sedikit sedikit lemot lah. Seperti karakter knalpot AHM yang gila di atas powernya, dan juga sama. Tadi sempat nyobain gaspol itu. Atasnya tadi mantep.
Nanti gigi 3 udah hampir cepet, gigi 4-nya saya nggak berani karena gimana orang mahal, saya ngeri, ada udah capek. Ya mungkin video kali ini sudah dulu lah, potong aja besok pas motornya dipajang di depan biar lebih jelas. Review terakhir, oke? Ya, kita lanjut lagi besok. Saya sudah ngantuk. Sudah jam berapa ini? Tidur lagi, tidur. Sudah jam 1 lewat. Wah, jam. The next day. Iya guys, jadi ini dia Fish Air karbonnya guys. Sudah selesai. Gimana? Wih, mantep ya. Wih. Karbon. Kita nyalakan dulu coba. Kita nyalakan lampu biletnya mode senja aja. Jadi selesai sudah Fish Air karbon ini di resto mod. Cukup panjang prosesnya dari awal pembongkaran, terus proses powder coating, vapor blasting, perakitan mesin, terus untuk pemasangan part-part yang bisa dibilang cukup mengerikan untuk saya pribadi ya, karena bisa dibilang saya belum pernah memasang part Sidon ini. Rada deg-degan, ngeri lecet, ngeri rusak. Ya namanya bukan barang murah ya. Terus ini untuk proses pemasangan bodi karbonnya juga sudah finish. Jadi beberapa kali kemarin tim Haibon itu datang ke workshop saya untuk proses pemasangan dari awal bagian box aki yang masih dipenyesuaian lagi, terus spakbor, tangki, spakbor depan, box filter. Itu cukup banyak ya, cukup memakan waktu. Dan lanjut lagi ke bodi yang ternyata masih banyak juga penyesuaiannya, dari bodi belakang, terus cover sayap dalam, terus sayap luar, batok. Yang cukup menegangkan itu adalah bagian sayap dalam, dan itu tuh susah banget karena standarnya aja tuh Fish Air tuh nyekek banget untuk bagian sayap dalam ya. Apalagi ini yang karbon yang bisa dibilang barangnya tuh sedikit oversize dari ukuran standarnya ya, makanya itu disesuaikan dulu, dipapas-papas lagi, dikikir lagi, dimodif-modif lagi lah pokoknya biar sedemikian rupa terpasang dengan rapi gitu guys. Ini bisa dibilang all out banget ya untuk pekerjaannya ya, untuk menghabiskan dananya tuh bener-bener tidak murah. Dan ini bener-bener untuk yang spek mending-mending mah ya Allah, Fish Air doang ngapain sih sampai segitunya. Pasti banyak dari kalian yang berpikir seperti itu ya. Cuman ya namanya kalau udah hobi dan uang sudah berlebih, ingin melihat mungkin motor masa lalunya, motor yang penuh dan kenangan, tapi dibikin sedemikian rupa mengikuti tren zaman sekarang yang full modif, terus ya lampu bilet, terus bak kopling bilet juga, knalpot titanium, shock ohlin. Ya udah, duit ada dan berlebih, dan kalian emang passion di hobi itu sampai di sekitaran 70 jutaan info dari tim Haibonnya. Mungkin lebih juga bisa, karena itu hitungan kasar aja ya. Bayangin guys, full karbon, sampai behel belakangnya pun karbon. Ini nggak tipis ya guys, tebelnya itu dibikin sama dengan behel babetnya. Jadi ini karbonnya lapisin sampai tebelnya itu menyesuaikan dengan aslinya Fish Air. Lu juga sama nih, behel samping nih, buset kuat ini, mau ditarik-tarik kayak gimana juga aman. Itu guys. Ini benar-benar istimewa sih di saya mah, karena saya belum pernah ngebangun Fish Air semahal ini. Ya overall ya bisa dibilang ini
tidak terlalu mencolok banget ya, part-partnya bisa dibilang masih sekitaran standar minimalis lah di luar body carbonnya ya, maksudnya dari peleknya aja masih yang velg casting, terus apa namanya kalipernya juga masih aksial, ini aksial ya, Nissin Samurai, terus kayak speedometer masih standar, nggak di-upgrade digital, saklar juga masih standar, masih kategori standar minimalis ganteng lah gitu guys. Kalau yang udah full banget, yang udah benar-benar kayak jalur ke kontes ya, mungkin udah nggak ada tuh yang namanya kayak nih step pasti udah ganti pakai titanium bisa, terus kayak cakram mungkin bisa juga pakai yang karbon, yaitu udah terlalu all out juga ya. Itu di atasnya kelas inilah bisa dibilang itu udah kelas nerakanya, karena mungkin karena mengejar kontes ya. Kalau ngejar buat harian sih ini udah enak banget, udah pas banget dipandangnya, tidak terlalu berlebihan. Dan kalian memang cinta dengan motornya Wizz Air ya udah, kalau emang duit ada mah bayar aja, bikin seenaknya kalian gitu. Dan contohnya seperti ini ya, ini benar-benar nggak murah sama sekali. Ini bisa dibilang saya pun nggak bisa banget bikin seperti ini, jauh dari kata sanggup. Dari bak kopling billet yang udah ketahuan harga 7 juta, itu saya mikir berkali-kali kalau mau beli itu mendingan saya stok barang. 7 juta itu lumayan loh buat stok barang spare part. Lalu untuk bilet, nah ini juga lumayan harganya, sepengetahuan saya mungkin sampai ini 2 atau 3 jutaan. Ya mungkin kalau masih range di bawah goceng sih masih sanggup lah ya untuk warga-warga netizen 62 mah. Cuman untuk bagian bak kopling yang harga 7 juta, sok belakang yang mungkin harga 10-an sampai, ini knalpot juga mungkin sampai juga 10-an karena full titanium sampai silinsernya, itu juga harganya pedes. Kalipernya masih sekitar 3,5 sampai 4,5-an lah, masih sanggup lah untuk warga-warga 62. Untuk karbon, nah ini yang karbon yang bener-bener nyesek banget harganya, tapi juga jauh dari kata standar. Dari bak kopling aja udah beuh. Ya sedikit mungkin kita review ulang untuk mungkin yang tidak nonton dari awal, part-partnya apa aja sih yang di upgrade lah. Yang jelas untuk bagian depan dulu nih ya. Untuk velgnya ini pakai RCB yang SP500 ya, yang keluaran terbaru. Iya ya, SP500 ya. Kalau salah mohon maaf ya. Terus untuk cakram pakai ukuran 300 dari Bipro. Terus kaliper pakai 4 piston dari Frando. Selang rem pakai Hell. Nah, untuk ban pakai Betlex. Nah, ini ban jadul banget nih, Betlex BT39. Ini tuh enak banget bannya. Saya pernah coba di Ninja saya dulu, tuh enak banget. Rasanya tuh bannya keras tapi berasa kayak bannya rada-rada ban kempes gitu, kayak ban-ban angin rendah gitu. Enak banget, nyaman, di remnya juga semut. Padahal dulu pengereman Ninja saya tuh nggak upgrade pol-polan lah, cuma pakai Nissin Samurai aja. Dipakai ban Betlex tuh enak banget asli. Lanjut, ini untuk bracket selang remnya ya pakai yang aluminium Sensi. Terus apa lagi ya? Untuk ke bagian batok, nah ini lampunya pakai billet Ice Turbo. Cuman ini kayaknya yang 3 inch deh kayaknya ya. Saya kurang begitu bisa mengukur banget. Terus ini sennya pakai punya Vega R atau yang kristal, Wizz Air kristal yang 2005 atau Vega R. Lampu sennya dipakein LED biar mewah. Yoi. Terus untuk bagian master rem pakai Nissin Samurai, di custom lagi oleh saya biar tidak banyak coak. Untuk batok, untuk yang penasaran kok bisa rapih begini, cuman coakan selang rem. Jadi ini moldingannya atau cetakannya dari Vega R tromol, dari batok Vega R tromol ya. Jadi emang dia nggak ada coakan master remnya karena dia basicnya tromol, jadi tinggal coak sesuka hati aja sesuai master rem Anda. Terus spion juga di karbon nih guys, spionnya di karbon dari basic 125 jet.
Nah ini beberapa juga ada yang nanya nih hand grip. Ini saya juga bingung nih hand gripnya punya apa. Cuman saya sempat ngecek di Google itu punya CBX 1000. Cuman saya nggak tahu itu benar atau enggak. Dari bahannya tuh empuk banget, empuk, lengket, beda. Mungkin nih untuk warga-warga Ninja GP mungkin paham karena biasanya dipakainya di motor-motor Ninja gitu guys. Lanjut untuk bagian permesinan. Nah ini kemarin mungkin nggak terlalu di spill banget ya. Cuman kalau mesin sih nggak terlalu banyak perubahan, hanya di porting harian aja. Terus stang sernya pakai YZ85 dan karkasnya diganti pakai KTT. Beserta rasionya juga pakai KTT yang tipe C sih ingat saya. Ya tipe C juga ini rasionya. Sempat juga saya ulas untuk rasio KTT yang tipe C di VCR itu rasanya kayak apa. Ada di video ini. Terus lanjut untuk pembuangannya ini pakai knalpot dari RMF. Ini harganya ya mungkin pedes juga ya bener ya, mungkin sampai 10-an. Di RMF Instagramnya ada nih kalau kalian mau kepo harganya berapa, atau mungkin kalian mau bikin knalpot titanium untuk VCR kalian itu guys. Lanjut, nah ini shock belakang Ohlin nih, ini istimewa bener nih. Jadi saya udah lama banget nggak pernah ngeliat shock Ohlin untuk VCR ya yang ukuran 270, 275 lah atau 280 untuk Jupiter. Nah ini ternyata udah ada lagi, tapi di basicnya bukan untuk Jupiter atau VCR ya, tapi dari basic Honda Monkey. Nah itu dia ukurannya 285 sih ingat saya, bukan 280, jadi agak sedikit lebih tinggi, 5 mili 285. Biasanya kalau Jupiter itu 280 atau 275. Ya kalau kalian mau silakan bisa order langsung ke Ohlin Cikini, mungkin bisa dipesenin. Lanjut untuk bagian apa ya? Bagian sisi kiri kali ya, bisa dipindahin lagi nanti. Jadi untuk bagian samping sih udah kita review, kita putar. Oh iya satu lagi nih guys yang belum di review, bak kopling billetnya nih. Nah ini bak kopling billet dari RBT Racing Shop ya, apa RBT Rasio saya juga lupa. Pokoknya RBT aja taunya. RBT yang bisa dibilang terkenal dulu itu bikin rasio, sekarang udah banyak bikin part-part racing selain rasio ya. Nah ini bak koplingnya basicnya dari V80, jadi baknya yang di sini tuh pendek. Jadi kalau kalian mau beli nggak bisa kalau karkasnya itu panjang, punya sporty ya nggak bisa. Jadi harus atau wajib karkas pendek atau karkas full clutch gitu guys. Ini enak banget ya, jadi bisa buka kampas kopling atau bisa ganti per kopling tanpa buka bak kopling, hanya buka baut 6 ini aja nih, tinggal dibuka langsung copot gitu guys. Minat ya tinggal kumpulkan saja dana sekitar 7 jutaan. Saya ngecek di Shopee segitu sih. Nah ini yang sedikit disayangkan, selaan nggak bisa dipasang ya. Saya sempat coba tadi pakai selaan VCR Jupiter itu nggak bisa dipasang, dikarenakan knalpotnya terlalu keluar nih posisinya. Jadi biasanya kalau knalpot VCR itu untuk bagian dari leher ke perutnya itu dia mepet ke bagian dalam nih, ke baut kuping step belakang itu dia mepet biar menghindarkan mentok sama selaan. Nah ini posisinya jauh nih guys, tuh sejari lebih nih. Jadi posisinya udah mentok banget ketika disela, nggak bisa sama sekali. Entah mungkin bisa ya kalau dipengokin lagi selaannya, cuman takutnya jadi jelek ya. Jadi lebih baik saya nggak pasang aja. Kalaupun saya pasang buat pemanis buatan, takutnya ada yang nggak sengaja nyela, amsyong nanti ini bagian sininya. Aduh, gitu guys. Lanjut untuk bagian sisi kiri, ya ini dari gearnya pakai triple S. Ini saya settingnya pakai ukuran gearnya 1538 karena mengejar juga ini buat harian biar masih sedikit responsif untuk putaran bawah, tapi dapat juga untuk putaran atas. Kemarin saya cobain sih enak putaran atasnya, cuman emang karena knalpotnya itu perutnya gede ya guys, jadi bawahnya tuh sedikit
dikorbankan akselerasinya biar mengejar putaran atasnya itu jos gitu guys. Jadi ini efek dari leheran yang gede, terus perutnya juga gede. Bisa dibilang ini big fall, leheran gede, silinder panjang, udah kelar. Makin habis power di bawah. Itu guys. Terus untuk bagian operan gigi ini pakai Bipro. Ini jadi saya agak kagok sih asli. Kemarin nyobain itu nggak biasa nyongkel, jadi saya jadi nyongkel mulu. Jadi pas mau begini lah iya kagak ada persneling belakangnya, mau ngeluarin gigi mesti nyongkel, jadi nggak biasa gitu. Ya udah, untuk bagian sok depan pakai 125 jet biasa yang di custom PNP ke segitiga Fish Air gitu guys. Nah ini untuk per kopling pakai jet 85 ampas kopling standar. Per kopling plat koplingnya pakai kititi. Ya gimana guys, kira-kira ada bayangan nggak pengen bangun Fish Air semewah ini? Kalau kepengen minimal siapkan budget 150 juta kali ya. Iya kok mahal ya, 70 jutanya buat karbon doang, sisanya buat bangun motor sih masih sanggup 70 jutanya. Kalau tanpa karbon nih, tanpa karbon di semua body originalnya seperti ini. Seperti ini original, tapi part-part yang head-on tempelin juga, ya paling cuma habis 70-an lah. Mentok-mentok 70. Udah mewah. Mewah, fancy ya. Ganteng ya. Mau pilih resto mode atau standaran? Ya mungkin segitu aja ya guys video kali ini. Terima kasih yang udah nonton dari proses awal. Mohon maaf kalau banyak kekurangan dalam pengambilan gambar, kalau ada juga salah-salah kata. Ini masih amatir ya. Kalau ada yang pengen ditanyakan silakan ditanya aja di komen. Oke. Ya, mungkin segitu aja video kali ini. Review terakhir. Semoga sang owner juga seneng ya ngeliat motornya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Saya akhiri video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.